syarabi famin akmali hadi yufadh bihi sihah. Ada beberapa hal ya yang berkenaan dengan kita dapat menjaga kesehatan dengan cara itu. Walamma kana al-ma'u sabit walamma kana al-ma'u ba'id anfa min alladhi yushrab waqta istiqaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad dakhala ila haitin abil Haytham ibn Nahyan ibn Nihana hal min ma'in bata fi shinnatin fa'atahu bihi fashariba minhu, rawahu al-Bukhari. Nabi SAW di antara petunjuk makan minumnya yang menyehatkan itu adalah minum air bari. Air yang dimasak kemarin diminum hari ini. Namanya ma'ul ba'id, ba'id itu mabit. Jadi air yang sudah mabit, air yang sudah menginap bermalam. Gitu. Nah, cair kemarin, misalkan, ya. Kemudian disimpan untuk diminum besok hari. Nabi itu suka banget. Yang kedua, itu secara kesehatan bagus. Bahkan ketika beliau ada bersama seseorang, mungkin bertamu ya. Itu Nabi menanyakan itu, hal min ma'in barid, ada enggak air bari sini juga ya, ada enggak air bari? Orang tua kita dulu minum tuh pakai kendi, Pak. Sehat itu. Isi air ke kendi malam hari atau kemarin, minumnya besok pagi. Walau segernya, Pak. Abi hoyong bari masak kendi itu bukan. Rasul pakai kendi. Ya pakai kendi, memang dulu udah ada air, belum ada. Belum ada dispenser, belum ada termos, belum ada. Kalau gitu gas 1500 tahun yang lalu. Ya, minumnya nanti ada bahasanya. Apakah boleh minum di tohtor atau tidak? Kayak Wiro Sablon di tohtor. Bolehkah minum cara Wiro Sablon? Gitu. Jadi air yang disukai Rasul SAW dan itu secara kesehatan dibuktikan oleh orang-orang tua kita dulu, minum itu dimalamkan. Saya waktu kuliah di Sudan itu tiap orang, tiap rumah mau dia status sosialnya kayak apapun selalu ada air di depan rumahnya. Pakai kendi namanya zir. Ada 3 kendi, zir, 3 azia ya, biasanya gitu. Diisi air oleh mereka. Airnya air sungai Nil yang sudah disuling itu kan airnya yang sudah difilter kan masuk ke rumah-rumah tanpa ditahir, tanpa dimasak. Saya 4 tahun minum air mentah, tidak pernah yang namanya sakit perut. Balik ke Indonesia nyobain air mentah, waduh 2 hari sakit perutnya itu. Di sana kalau ada orang nahir cair di sini gitu. Nah cair dari bodoh. Cair kalah di pasar, memang ada cair di pasar. Kecuali buat ngopi beda. Memang dia nahar cair satu kapel kecil khusus buat ngopi, paling buat 3 gelas aja. Pakai air itu matang, kucurkan ke kopi. Kopinya juga slopnya itu kecil. Orang Arab tuh kalau ngopi sih kecil gitu di dalam cair, jadi tetap hangat terus. Sering. Gampang sama ujung. Ya, jadi orang-orang Arab sampai sekarang, ya, maksud saya Arab yang masih dalam keadaan hidup tradisi itu masih begitu, masih menyimpan air bari. Kadang bukan di kendi, di botol minuman ya, dimasukkan ke dalam itu air, dibungkus oleh kain atau oleh kaos kaki yang gede. Kita di kampus begitu kan, pengen air yang kemarin itu gitu caranya. Masukkan air ke botolnya dililit pakai kain, simpan di jendela. Itu ketebas oleh air malam dan segala macam, ditutup untuk itu besok ya. Kayaknya dibasahi. Itu segar dan dingin sekali. Alami dinginnya. Mungkin penjelasan yang masuk akal itu orang tua dulu itu senang air dingin, tetapi dinginnya dingin alami, bukan dingin kulkas, bukan dingin freon gitu, dingin segala macam. Itu. Jadi Rasulullah ketika bertamu ke seseorang itu beliau mengatakan hal min ma'in bata fi shinatin, ada nggak air yang kemarin, yang air yang
bari. Fa'atahu bihi fasyariba minhu, rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari. Kebetulan orang itu ada, berarti sudah tradisi itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Nanti pulang dari sini Pak ngadon kendi, nyari kendi nanti buat minum di apa namanya di menyediakan air di katel, di teko, di dispenser silakan gitu. Tapi untuk menikmati air sehat yang segar kita juga ada air kendi lah, meskipun sedikit gitu, meskipun sedikit tidak menjadi air andalan, tapi ada air kendi untuk minum kita menikmati air kemarin dari kendi. Ya, tapi kalau di kendi akan ada kendi mah tanah ya. Suka ini cepat bisa pecah. Walabduhu in kana indaka ma'un bata fi shinnatin wa illa qara'na. Nah, jadi kalau tidak ada air di kendi maka kami minum bisyur bibil fam, minum dengan air ke mulut bigairi kafai au ina, tanpa wadah, yaitu yang ditotor tadi. Kalau kendi itu bisa ditotor kalau kendi. Tapi ini penjelasan footnote ya, bukan teks hadisnya. Jadi air kendi itu tetap pakai gelas. Kalau mau ditotor juga tidak apa-apa. Lah nempel karena bisa makan di batur kan, di batur. Penjelasan dari footnote-nya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana ahabbu syarab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyukai minuman yang dingin dan manis. Tapi manis orang dulu manis alami, dinginnya juga dingin alami ya. Orang dulu beda dan orang sekarang mah manisnya manis manis pabrikasi kalau kata saya, dan juga dinginnya juga dingin rekayasa, dingin kulkas. Berikutnya adab yang berikutnya, wa kana min hadyi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Adalah Rasulullah SAW bagian dari adab minumnya itu dengan cara duduk qa'idan. Bahwa kana hadyahul mu'tad, ini adat kebiasaan beliau selalu minum itu duduk. Wa sahha anhu annahu amara alladhi shariba qa'iman an yastaqiya. Wa sahha anhu annahu nahaa an syurbi qa'iman wa sahha anhu annahu shariba qa'iman. Nabi minum duduk. Nabi juga menyuruh orang minum yang berdiri suruh duduk. Nabi juga memerintahkan orang minum agar duduk. Kanan sebenarnya. Tetapi Nabi juga pernah terlihat minum sambil berdiri. Jadi Nabi minumnya duduk, nyuruh orang duduk ketika minum, dan memerintahkan orang-orang untuk duduk ketika minum. Tapi Nabi pernah didapati minum sambil berdiri. Apa artinya? Artinya adalah adab utama dan sunnahnya itu minum itu duduk. Tetapi pada kondisi tertentu yang kita sulit untuk duduk, berdiri silakan. Contohnya di haram, kalau kita setelah tawaf, kan orang tuh banyak Pak. Kalau jam-jam duduk agak susah. Maka Rasulullah didapati minum berdiri itu ketika minum jam-jam. Ambil air jam-jam, minum. Kalau duduk, wah kabaduk sama orang yang mau ngambil air, atau sama yang lagi muter, ya, karena kondisi orang banyak sekali. Gitu. Atau di hajatan yang orang memang tidak menyediakan tempat duduk, terpaksa. Syukur-syukur kalau ada tempat duduknya, atau kita bisa mencari. Kalau tidak ada sama sekali, kalau kita duduk bahkan itu mengganggu orang, ya nggak apa-apa berdiri. Ada dalilnya. Adabnya duduk, sunnahnya duduk. Tapi kalau terpaksa berdiri, tidak apa-apa. Jangan merepotkan, menyusahkan diri untuk duduk, pada akhirnya membuat kita kesusahan dan membuat orang lain juga terhambat pergerakannya. Nah di sini wasahha anhu annahu syariba qa'iman. Juga ada hadis sahih yang menyatakan bahwa beliau minumnya berdiri. Gitu. Jadi kita
kita menempatkan dirilah baik-baik ya. Kapan kita darurat berdiri, kapan kita pastikan. Tapi Nabi sendiri minumnya duduk, merintahkan orang duduk dan menyuruh orang ketika berdiri sambil minum suruh duduk. Berarti apa dong? Utamanya duduk. Tapi kalau kondisi tertentu becek misalkan bawahnya atau banyak orang pakai gelar banyak orang atau tidak ada tempat duduknya, maka saat itu kita bisa mengamalkan hadis yang kedua, yaitu beliau didapati minumnya sambil berdiri. Tapi tangan kiri mah tidak ada kompromi. Tidak boleh tangan kiri. Ada orang yang mengatakan tidak bisa sampai Nabi mengatakan kamu tidak akan bisa. Benar-benar nggak bisa itu. Jadi kalau buntung ya tidak. Kalau buntung masa apa namanya buntung bukan di lain. Inna syaiton yasrub aw ya'kul bi shimali. Hanya setan yang makan dengan kirinya. Hanya setan yang makan dengan kirinya. Jadi jangan. Kalau botol biasanya sama tangan kanan bukanya. Minumnya bukanya kiri, minumnya kanan. Atau digeser. Ya. Tangan kanan, geser. Tutup kita pegang kiri. Atau kalau tangan kirinya kuat, buka pegang kiri. Pelajaran praktek balap-balap kiri kanan makanya. Nah, kamu kanan kiri juga itu tidak dianjurkan, harusnya itu ya satu-satu. Atau kalau bareng di alas, atau bikin alas ya bikin dasar begitu, kemudian fondasi. Bikin dulu fondasi pakai daun lontongnya tuh, bikin fondasi, kemudian lontongnya dibuka, dicetakkan satu-satu. Kalau sibuk dua-dua khawatir karena hadis ini juga hanya setan yang makan pakai tangan kiri. Ini mah kiri sibuk gehunya bala-bala, kanan sibuk lontong. Saya juga tadinya begitu, tapi setelah aku menimbang merenungi kembali yang selama ini tidak salah. Mestinya adalah makan itu di bawah itu ada alas, dipotong satu, makan ininya temennya, potong satu, makan temennya satu. Lalu temennya itu rencang apa lauknya gitu. Tidak bersamaan. Kita makan nah itu ya, karena kebiasaan kanan kiri sibuk dua-duanya. Apalagi yang makan modern nggak pakai garpu, jadi seperti gaya gitu, motong sampai kanan, belok-beloknya pakai kiri, ya itu balik gitu. Harusnya kalau bisa motong pakai kiri, ya makan kanan ya itu budaya barat. Budaya barat, jadi makannya tuh pakai kiri, motongnya pakai kanan. Kalau suka nganter anak makan steak itu misalkan, itu dibiasakan bahwa harus bisa kanan kiri itu motong dulu. Kiri motong, kanan yang ambil. Atau kanan-kanan juga tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak. Yang penting jangan sampai melibatkan tangan kiri untuk tangan kiri mah tugasnya adalah bagian perairan dan irigasi. Pokoknya bagian kiri itu bagian irigasi dan perairan. Dinas perairan itu bagian kanan. Ya, misalkan ada hadis kemarin kita baru bahas Bulughul Maram ya, Bulughul Maram. La yastanji biyamini. Ada larangan kita istinja toharoh bersih dengan bagian kanan. Harus bagian kiri. Kalau kita pipis misalkan itu yang nyuplai air kanan, tapi yang bersihkan kiri. Jadi kiri itu pokoknya bagian dinas kebersihan. Kiri, ya. Yang kanan nyuplai airnya. Dan ada yang terbalik bahkan hari bebersih pakai kanan. Ya, kalau kita lihat di tempat-tempat toilet umum ya, itu banyak orang yang pakai kanan, ambil air bersihkan, ambil itu tidak. Atau terkenal larangan Rasul SAW bahwa Rasul melarang seseorang itu menyentuh kemaluannya atau membersihkan najis di kemaluannya dengan tangan kanan. Masih banyak yang praktek tangan kanan. Yang benar adalah tangan kiri. Ambil airnya pakai tangan kiri, bersihkan tangan kiri. Atau air kanan menyuplai, tangan kiri membersihkan. Itu larangan-larangan di dalam makan minum dan bersuci. Qala ta'ifatun hadza nasikhun linnahi wa qala ta'ifatun
bal mubayyinun anna nahya laisa li tahrim bal lil irsyad wa tarkil aula. Ada penjelasan dari ulama bahwa larangan minum berdiri itu bukan larangan haram tapi larangan makruh. Larangannya bersifat makruh. Itu sebagian ulama menjelaskan hadis itu. Wa qala ta'ifah la ta'arudu bainahum aslan fa innahu inna masyariba qa'iman lil hajati. Nah, ini yang paling tengah pendapatnya. Tentang makan minum berdiri itu adabnya, sunnahnya, utamanya duduk. Tapi kalau ada lil hajati, ada hajat tertentu, boleh berdiri. Misalkan lagi olahraga, kita bawa air, nggak apa-apa, karena ada hajat. Kalau kita misalkan nggak kita duduk dulu, ketinggalan rombongan. Ataupun lagi perlombaan, kalau kita lari lomba, kemudian duduk dulu, wah bisa ketinggalan atlet lain. Boleh sambil berdiri. Kata penjelasan ini paling pas ini pertengahan. Fa innahu innama syariba qa'iman lil hajati. Maka dibolehkan orang minum sambil berdiri saat ada hajat atau keperluan. Fa innahu ja'a ila Zamzam wa hum yastaquna minha. Para sahabat juga sama dengan Rasulullah juga sama. Ketika minum air Zamzam, ya, itu pada berdiri minumnya. Jadi jangan salahkan orang-orang minum berdiri di haram, merasa sok paling benar, paling adab, paling sunnah, menyalahkan orang-orang. Kenapa kok di haram, di tempat suci, tempat ibadah kok minumnya sambil berdiri? Jangan menyalahkan. Justru itu sunnahnya di jam-jam minumnya berdiri. Nah, di haram ya. Di haram, di jam-jam sana ya. Ini hadis keterangannya. Fa innahu ja'a ila Zamzam wa hum yastaquna minha fastaqa fanawaluhu dalwa wa syariba rasul wa huwa qa'imun wa hadza kana mawdi'a hajati. Rasul dan para sahabat menuju tempat Zamzam minum semuanya berdiri. Huwa syariba qa'iman wa sahabat syaribu qa'imin. Jadi Rasul minum berdiri, sahabat pun pada minum berdiri. Huwa wa hum berarti kan dia dan mereka. Rasulullah minum di Zamzam. Karena ada aja orang-orang Indonesia itu karena setelah minum Zamzam itu nggak tahu nyeletuk. Ibu-ibu mungkin baru tahu dari satu hadis tuh. Oh minumnya pada berdiri di sini ya. Kalau kita kan nyuruh anak-anak tuh duduk. Nah ini ibu berarti ngajinya belum sampai ke hadis itu. Berikutnya faslun fi hadis fi sahih Muslim radhiyallahu anhu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana sallallahu yatanafas fi syarat salasan wa yaqul innahu arwa wa amara innahu arwa wa amaru wa abrahu. Nah ini apa namanya, kan dulu kita kenal hadis Rasul melarang kita minum sambil bernafas, ya kan? Nahar Rasul SAW an yatanafas fil ina wa yanfukh fihi. Dalam Maram Rasul SAW melarang kita minum dan bernapas di gelas itu atau meniupnya. Awalnya dulu hadisnya begitu. Tetapi di sini penjelasannya lain dalam Sahih Muslim hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa karena Rasul adalah Rasul SAW yatanafas fi syarab, minum itu sambil bernapas. Tapi penjelasannya bukan di gelas itu. Bernapas itu maknanya yang saya pahami itu minum, napas dulu. Minum, napas dulu. 3 kali. Jadi minum itu sunnahnya 3 kali. Di antara 1 kalinya itu bernafas. Gitu. Misalkan minum ini, air kopi. Nah, kayak kopi minum, napas, minum, napas. Jadi minum itu dinikmati, tenang, ulah lulus. Belum usah botol aqua, bayar sekali nenggak. Itu bukan sunnah. Sunnahnya itu setiap kali kita minum 3 kali dan selingi setiap air masuk dengan bernafas. Minum, tarik nafas, minum, tarik nafas, minum. Jangan, apalagi minum kopi, Pak. Minum kopi itu sambil dinikmati. Ayah kalau minum kopi segelas, ngegolok sekali minum, bukan minum kopi itu. Kita mah haus.
Tapi minum kopi. Jadi anjuran minum itu 3 kali sambil bernapas. Ya, bukan bernapas di gelasnya karena ada larangan. Lalu berkata innahu arwa wa amra wa abra. Sesungguhnya minum dengan 3 kali dan sambil bernapas, bukan napas di gelas, napas setelah minum itu sekali, 2 kali, 3 kali. Innahu arwa wa a'mal wa abra. Sesungguhnya minum dengan cara itu 1 arwa lebih mengenyangkan, berarti efektif. Wa amra lebih nikmat, wa abra lebih menyehatkan. Abra itu bari itu terlepas dari penyakit, terlepas dari kesalahan dalam cara minum, terlepas dari kerusakan dalam organ. Jadi cara minum itu ya, tapi cium dulu nggak apa-apa ya. cium dulu nggak apa-apa. Isi pas ini jangan kopi pas, cyanida ini bahaya. Ternyata asam sulfat itu bahaya. Jadi cara minum itu Pak 3 kali dan setiap kali minumnya bernafas. Kata Nabi cara itu arwa wa amro wa abro. Arwa lebih mengenyangkan, amro lebih nikmat, dan amro lebih nikmat dan abro lebih menyehatkan. Dari kata bari. Maksudnya 3 kali itu habis sampai habis. Untuk pokoknya sekali minum itu gerakannya 3 kali. Napas dulu. Kan kita jarang praktek ini, baru tahu hadisnya sekarang. Minum. Dia turun dulu, minum, menapas. Napas. habis di botol. Habis boleh, tidak habis boleh. Kalau nanti mau diminum lagi di tasik ya jangan dihabisin sekarang. Disimpan 3 kali. Kata Nabi dengan cara itu apa tadi? Arwa wa amro wa abro. Kalau dalam bahasa Arab ada wazan af'alu itu artinya tafdil. Tafdil itu lebih mengenyangkan, lebih menikmati, lebih menyehatkan. Sambil bernapas Pak. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim ya. Di nomor 2028. Karena Rasul yatanaffasu fisyarabi, adalah Rasul SAW bernapas saat minum salasan 3 kali. Jadi minumnya dengan cara 3 kali seperti itu. Wa ma'na tanfisi fisyarab ibanatuhu al-qadha an fihi. Nah, maksud bernapas itu menjauhkan gelas dari mulutnya. Tadi ya minum, jauhkan gelasnya, bernapas dulu. Lagi bernapas dulu. Minum lagi. Nah, itu cara minumnya Nabi seperti itu. Jadi tengah golok sakala sama botol aqua habis sekali minum golok belum itu. Bukan, satu kesehatan juga tidak menganjurkan minum sekali botol habis begitu tanpa jeda. Keselak gitu tuh. Belum lagi kalau keselak belum lagi. Yang kedua adalah dengan cara. Saya pernah lihat di sebuah tayangan gitu, cara minum yang baik ternyata di antaranya itu tidak sekaligus. Justru cara buruk minum itu minum dengan sekaligus. Itu cara yang tidak ada atau disebut cara yang salah. Wa tanafusu kharijahu. Kemudian beliau minum bernapas setelah menjauhkan mulut gelas, bernapas ya. Sumaya udu ila syarab, kemudian minum lagi. Persis yang tadi saya contohkan keterangannya. Kama jaa musarrahan bihi fil hadisil akhar idza syariba ahadukum fala yatanaffasu fil qadahi walakin liyabni ina. Ini juga sekaligus menjelaskan hadis larangan minum sambil bernapas di dalam gelas. Boleh bernapas tetapi gelasnya jauhkan dulu. Jadi bernapasnya bukan di dalam gelas tapi minum jauhkan, bernapas. Yang dilarang itu ini gelas sambil bernapas, sambil minum bernapas. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Fa'ar wa asyadu rayyan wa abra af'al min al-bur'i wa shifa aibur kata Ibnu Qayyim.
yang dimaksud dengan menyehatkan itu adalah obat dan juga kesehatan. Kalau kita minum dengan cara itu adalah asyifa wal ilaj, sehat dan menyehatkan. Cara minum seperti itu. Ayyubri'u min syiddatil 'atsyi wa qawlu amra wa afan min bari'at ta'am wa syarab fi badanihi idza dakhalahu wa khalatu bi suhulatin wa ladzatin. Nah, kalau yang dimaksud dengan menikmati itu lazat, lebih lezat, lebih enak. Dengan cara minum seperti itu. Jadi minum 3 kali napas itu lebih enak, lebih nikmat, lebih bermanfaat dan lebih menyehatkan dan juga menyenangkan tentunya. Lazat. Ya. Jika lezat, dia lazat. Lazat itu dari lezat itu dari bahasa Arab. Oh iya. Lazat. Adopsi. Adopsi. Bahasa comotan. Bahasa Arabnya lazatun, bahasa Indonesianya lazat. Lezat. Delicious, bahasa Inggrisnya delicious. Nah, ini mengulang hadis kemarin. Hadis Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mencerita, aku mendengar Rasulullah bersabda, tutuplah wadah-wadah minum kalian, tutup wadah-wadah makanan kalian. Kalau malam hari ya, tutup, walaupun dengan sebatang kayu. Ini menjelaskan yang kemarin sebelumnya. Fa inna fi sanati khalailatan, karena dalam satu malam itu ada, dalam satu tahun itu ada satu malam yang Allah turunkan wabah. Lailatan, satu malam, yanzilu fiha wabah, turun wabah, turun penyakit. La yamur bi ina'in laisa alaihi ghidha, tapi wabah itu, penyakit itu tidak akan bisa masuk ke makanan yang ditutup. Wabah penyakit ya, atau potensi penyakit itu setiap 1 tahun turun dalam 1 malam. Ada 1 malam yang malam penyakit yang turun. Ini hadis. Kalau bukan hadis sahih kita nggak percaya. Ini hadis sahih. Dan kita tidak pernah tahu malamnya malam apa. Tidak bisa menentukan ini malam A, malam B. Bisa jadi malam-malam sebelumnya atau malam sesudahnya. Maka perintah Nabi bukan anjuran, perintah. Ghaddul ina, tutup wadah-wadah makan kalian. Wa auqus saqa au siqa, tutup juga wadah-wadah minuman kalian. Karena dalam 1 tahun ada 1 malam yang turun penyakit. Penyakit tersebut tidak akan menimpa makanan yang ditutup. Ausaqa laisa alaihi kaun illa waqa'a fihi min dzalika da. Kalau tidak ditutup lalu mengenai makanan kita, itu akan jadi daun apa? Sakit atau penyakit pada tubuh kita. Ini tidak bisa dijelaskan medis karena ini sifatnya gaib. Dalam 1 malam kita tidak tahu malam apa, Allah dengan izin Allah ya, itu turun penyakit-penyakit itu ke muka dunia, ke muka bumi. Maka caranya adalah tutup ya. Tapi secara akal itu masuk akal. Memang kalau makanan ditutup lebih sehat, betul? Iya. Orang kita punya minuman gini. Kalau nggak ditutup, apa aja bisa masuk? Cacat, cucuk, kemudian lalat, kalau gitu. Sirup. Itu bisa masuk secara akal, masuk akal. Tudung saji bagaimana? Tutup makanan. Tudung saji secara fungsi mungkin, tapi secara kontekstual dan tekstual hadis tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Secara fungsi mungkin dia menghalangi hewan itu. Tapi kan bahasa hadisnya apa? Bukan masalah hewan atau apa membuat, bukan. Wabahnya turun dari atas gitu. Wabahnya, penyakitnya turun dari atas. Tidak dijelaskan bentuknya hewankah, bentuknya makhluk apakah, enggak. Pokoknya yanzilu wabah lailatan fisana, turun penyakit itu dalam 1 malam sepanjang tahun. Tapi kata Nabi, la yamur, tidak akan lewat itu wabah kalau makanan kita ditutup. Maka anjuran Nabi bukan anjuran tapi perintah. Gotu wa auku, tutup. Jadi supaya bisa tidak tahu. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor
Bukan Muslim Pak Muhammad. Bukhari menambahkan juga. Artinya hadis ini bukan hanya Sahih Muslim, tapi juga Sahih Bukhari. Bukhari di nomor 3280, Muslim di nomor 2014. Jadi ini hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim. Kita amalkan. Jadi kalau ada cerita film horor hantu bisa membuka yang tertutup, itu dusta. Pokoknya kalau ada film hantu yang tiba-tiba hantunya bisa buka panto, bisa ngahurungkeun lampu, eta dusta moho. Sutradarana teu maca hadis. Sutradarana teu maca hadis. Ya. Dalam hadis lain perintah Nabi, kalau malam sudah menjelang, tutup pintu rumah kalian, matikan lampu rumah kalian, tutup semua dan matikan lampu. Karena setan itu tidak bisa membuka yang tertutup dan tidak bisa menyalakan yang padam. Jadi setan tidak punya kemampuan menyalakan yang padam atau memadamkan yang menyala, dan juga tidak bisa membuka yang tertutup atau menutup yang terbuka. Itu setan tidak bisa. Berdasarkan keterangan riwayat. Maka kalau ada film yang tiba-tiba terbuka pintu, itu jangan percaya. Setan tidak bisa buka panto. Lamun aya panto kabuka, eta mah wawolang jelema nu buka eta mah. Mungkin bangsat mencuri, mungkin ada orang masuk tanpa izin, intruder atau lain sebagainya. Yang jelas setan tidak bisa buka panto, setan tidak bisa tutup panto. Jangan percaya kesaktian orang panto. Tidak bisa, setan tidak bisa tutup panto. Kalau yang lain-lain mungkin bisa ya. Agak blok jelma mungkin bisa mukul, tapi kalau buka panto, tutup panto tidak bisa. Ini jangan percaya kalau panto rumah kita bergeser itu karena setan atau apa namanya? Tiba-tiba di rumah kita lampu teh nyala. Wah, kayak jin berarti. Ataupun mati, loh, kayak jin. Kalau mati lampu bukan ada jin, token CM. Itu aliran tidak bunyi. Atau aliran, atau memang si bolamnya itu, si filmnya itu sudah kadaluarsa, sudah habis, sudah sekian kali ribu dinyalakan kan begitu. Jadi ini memberikan kita informasi bahwa setan tidak bisa menutup yang terbuka atau membuka yang tertutup. Jadi jangan takut-takut amat gitu. Pokoknya kalau ada cerita panto buka sorangan bujuri itu ayat ceritanya, atau lampu nyala sorangan atau mati sendiri, tidak ada ceritanya. Harus langsung dicari, itu orang yang masuk gitu. Tidak usah dia di kamar, wah aku juri, enggak, itu orang. Kejar, pasti bisa jadi orang jahat. Bisa jadi si bapak kekaratak nyendal gitu. Malam-malam ada yang kekaratak, ternyata bapak-bapak nyari Indomie. Wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi takhmiril ina walau an ya'ridu alaihi udan. Meskipun cuma naruh ud itu apa, kayu. Meskipun cuma dengan menaruh kayu misalnya, ada kayu enggak? Meskipun cuma dengan naruh kayu tapi nutup. Tapi enggak mesti nutup. Ud itu kan kayu ini, kayu lurus, kayu semacam colek Pak, semacam pulpen gitu. Gitu. Ud itu batang. Kalau yang kayu seperti ini bukan ud. Ini tutup, ini gitu namanya tutup. Kalau ud itu batang bentuknya. Batang, kayu batang, walaupun hanya dengan sebatang kayu. Jadi kalau sebatang kayu dipahami berarti tidak menutup. Tetapi itulah ma'nawiyahnya, bahwasanya kalau ada yang menghalang minuman makanan kita, meskipun dan sebatang kayu itu dapat mencegah wabah turun ke makanan minuman kita. Yang kata Rasulullah SAW, turun 1 malam dalam setahun. Kita tidak tahu malam apa. Jangan menetapkan. Kesalahan beberapa orang itu dia menetapkan malam turunnya wabah seperti ini malam A, malam B, itu yang salah. Di sini lailatan dibuat nakiro, dibuat tidak definitif, dibuat tidak dikenali gitu malam itu malam apa saja. Satu malam itu malam apa dan kapan tidak ada. Jadi jangan menetapkan malamnya ini malam Rabu, malamnya ini malam A, malam B, malam C, nggak ada keterangannya. Jadi
Posisi bapak itu seperti orang juga. Gimana? Portalnya kan bisa masuk portal tuh. Oh di portal ini nggak boleh masuk. Atau ada Iya. Kemudian Iya. maksudnya. Semacam itu. Ya, jadi kata Nabi dalam hadis sahih yang lain, meskipun hanya sebatang kayu menghalangnya. Wasohan wa anau amar inda ika ina bidzikri ismillah. Nah, tapi cara nutupnya itu sambil menyebut bismillah. Cara nutupnya sambil menyebut bismillah. Jadi yang menjaganya itu bukan wadah ini, tapi bismillahnya. Bismillah. Betul? Dalam hadisnya begitu. Wasohanu anu amaro inda. Beliau memerintahkan saat kita menutup wadah, bismillah, menyebut bismillah. Kalau sudah menutupi tanpa bismillah, ya kurang sempurna. Tapi yang dianjurkan itu. Jadi walaupun dia sebatang kayu tidak menutup, tapi yang menutup apanya? Bismillahnya. Bismillah itu adalah tawakalnya, ikhtiarnya pakai ini. Tidak adanya ini kan? Bismillah. Ini ikhtiarnya. Hakikatnya tadi berlindung dengan bismillah pada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan keburukan makhluknya. Mungkin itu beberapa keterangan ya. Nah, satu lagi mau minta 2 menit saja. Rasulullah SAW juga terbiasa minum ini air probiotik atau fermentasi. Tapi syaratnya tidak boleh lebih 3 hari. Jadi Rasul itu sangat gemar sekali ngasilkan buah-buahan. Fermentasi menghasilkan ini bahasa orangnya. Misalkan ada apel, taruh apel itu di air. Nanti sampai 3 hari itu air apel bisa diminum. Itu makanan, itu minuman yang paling Rasul suka. Ada kurma, taruh di air. Nama sakit dengan air Pak? Infus water ya. Semacam infus water. Batasan minum infus water atau menaruh buah-buahan di dalam air itu batasnya 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, sore hari asamnya itu tidak boleh diminum lagi. Karena jadi alkohol ya. Hadisnya begini. Sahabat Nabi Sahih Muslim menahukana yumbilu lahu awal lain. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim terbiasa membuat nabiz. Nabiz itu air fermentasi ataupun probiotik ataupun kita bahasakan mungkin infus air ya, infus water. Wa yasrabuhu idza asbaha yaumahu, diminum esok hari atau siang atau nanti malam, walailah ala kita jegot, walailah ukhra, besok hari dan besok lagi sampai 3 hari. Wal ghadul asar. Nah, asar sore harinya itu kalau tersisa dibuang. Kalau masih ada diminum sebelum asar. Jadi sekarang kita bikin air nabis nih, air fermentasi, minum boleh sore hari, boleh besok hari, boleh besoknya lagi. Di hari ketiga asar tidak boleh minum. Itu sudah jadi khamar. Sudah jadi khamar. Fa in baqiya minhu syai'un saqahu al-khadima aw amara bihi fasubba. Wahada nabi huwa ma'un yutrah fihi tamarun. Nabis adalah air yang dimasukkan ke dalamnya itu buah-buahan, terutama korma, untuk difermentasi. Wa huwa yudkhilu fil ghidha wasyarab. Itu menjadi minuman yang bagus, sehat. Walahu naf'un azim, ada manfaat yang azim yang banyak fi ziyadatil quwwah, untuk menambah stamina dan kekuatan. Fit ya. Wa hifdhisiha, menjaga kesehatan. Walam yakun yashrabu ba'da salasin, tapi jangan diminum setelah 3 hari. Khaufan min taghayyurihi ilal iskar, khawatir itu memabukkan. Jadi kebiasaan bikin tanda petik tuak, tapi tuaknya tidak lebih dari 3 hari, itu adalah kebiasaan yang bermanfaat, dan Nabi pun melakukan itu, bikin nabis. Ya, kita ada korma nih, masukkan ke botol ini selama 3 hari minum, segar sekali. Apalagi kalau dibikinkan. Nah, kalau sudah waktu asar hari ketiga, buang kalau masih tersisa. Kalau tidak, nah itulah apa namanya, di antara minuman sehat yang dianjurkan, dicontohkan oleh Nabi SAW yang bisa kita manfaatkan. Yang penting jangan sampai sudah berubah menjadi alkohol. Barakallahu